Ya kalau paling banyak penduduk neraka itu orang lang susah daripada ilmu, sehingga bagagawi bahapa lang halal makan, lang haram pun makan juga, ibadat salah jadi sama kada beribadat, sembahyang aja tapi sembahyangnya kada sama lawan kada sembahyang. Itulah yang paling banyak penghuni neraka, yaitu orang lang kada berilmu, ya kan. Dari karena itu ayo jangan ulun turuti toh, ya kah? Kenapa banyu putih dibuati tawas, mungkin ceramahnya kada lawas-lawas. Nah itu sangat luar biasa lah. Pon khairul kalam ma qalla wadal, kata Arab. Sebaik-baik perkataan itu sedikit tapi bermutu. Itulah ya kan. Jadi mungkin sampai di sinilah dulu sambil ada ceramah dari ulun. Ya kan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang besar seperti nikmat iman dan Islam, ataupun nikmat yang lainnya seperti dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita. Dengan panjang umur dan sehat badan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama memperingati peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa diisrakannya dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua itu berkat kita panjang umur, berkat kita ini sehat badan. Kalau kita tidak panjang umur, tidak sehat badan, mungkin kita tidak bisa berhadir di tempat ini. Ya Kak, kata ulama, in kunta tanam bila adawiyatin, jikalau engkau tidur tanpa meminum obat, ya kah? Ya banyak aja orang langguring sebelum tidur harus minum obat. Kalau tidak minum obat, kalau dikhawatirkan kalau pina guring sepenjadi banyak. Kalau lah langguring sepenjadi seperti lang anyar-anyar ini, seperti Marisa ya kah? Meninggal dalam keadaan tidur. Kasihan Ikang Pauji sanasib dengan ulun paham tapi anta. Nah itu ya tambahi ya kan. Jadi alhamdulillah kata ulama, in kunta tanam bila adawiyatin, kalau kau tidur tanpa meminum obat. Ya kan, banyak orang kayak itu tiap hari, bukan hanya hendak tidur, tiap hari harus minum obat. Wa tastayqidhu bila alamin, dan ikam bangun tidur ya kan badanmu tidak sakit-sakitan. Malah kita alhamdulillah kalau kita bangun daripada tidur badan kita menjadi segar ya kan, setelah mungkin seharian beraktivitas. Kemudian lagi wa tataqallabu bila auja', dan engkau bisa beraktivitas tidak ada gangguan. Alhamdulillah nyaman banar. Nya banyak aja orang ya kan inggan duduk aja tak ada kawa basila lagi ya kan, beunjo kenapa? Asam urat, kolesterol, darah tinggi, asam lambung, macam-macam ya kan ada kita. Alhamdulillah kawa kita kasih ini ya kah, walaupun ya kah pernya sesibuk apapun kita alhamdulillah masih bisa kita menyempatkan di acara yang mulia ini. Wa tamshi bila musa'adah, dan engkau bisa berjalan ke sini tanpa dibantu orang. Banyak aja orang yang ke sini berjalan atau seseorang berjalan tapi harus pakai alat bantu, digendeng, pakai apa itu kayak itu toh. Ya kan kita alhamdulillah kada. Wa taqulu wa tashrabu ma tasya, engkau bisa makan dan ikam bisa minum ya kah apa yang engkau kehendaki. Kada gagampangan banyak banar makanan cuma kada dipersilahkan aja lagi. Padahal bujuran aja ulun kicap-kicap aja melihat
Masya Allah, kena limbah tuntung ini padanya kena mengambil berkat ya. Padahal dasar hendak jua ya kak. Jadi sih ya kan minuman apapun bisa kita minum. Kalau sudah seperti demikian ya kak, maka paraddid daiman, maka wasiat sidin paraddid daiman, maka olang-olangilah. Janganlah engkau bosan-bosannya daripada engkau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun salin walhamdulillahi rabbil amin. Napa tahlil lagi? Ayo kan selesai. Jadi kan sama nih kan, tapi lawas bener dah. Insyaallah dah. Nah itu luar biasanya kita. Makanya alhamdulillah kita nih luar bisa. Kata ulama lagi hasiratun fil bait. Kalau engkau guring di rumah memakai tikar purun aja. Tikar purun Bapak tahu aja lah. Kalau engkau tidur hanya memakai tikar purun, ya kak, tikar purun kada pakai karpet ambal kada, pakai tikar purun aja, sehingga kalau kita bangun daripada tidur belakang kita penuh dengan tato, ya kak, berbekas, ya kak. Jadi hasiratun fil bait. Kalau kau tidur di rumah hanya memakai tikar purun, itu khairun, itu jauh lebih baik minas sarir, daripada engkau tidur pakai panjang ranjang, pakai kasur, pakai ranjang yang mahal, yang kadang-kadang ranjangnya bisa diremot, sehingga kita bisa mengatur posisi badan, ya kak. Apalagi pakai kasur spring bed yang mahal, yang empuk, tetapi kau tidur di atas tikar purun yang belakangmu tadi betato, itu lebih baik. Tapi kalau ikam tidur pakai ranjang yang mahal, pakai kasur, tapi andaknya fil mustashfa, disuakain ya kan, di mana lagi Pak? Nah di Surian alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan berkat ya kan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatkan, kita bisa berhadir di tempat yang luar biasa ini. Ya kak, kita tadi melihat bagaimana ya kak kita balik ulun aja nang Tuhan rasa supan lawan pembawa acara tadi. Kalah bersaing tuh, berkat sekolahan, berkat anak kita disekolahkan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solehah, yang menjadi pendingin matanya Rasulullah, yang menjadi pendingin mata kedua orang tuanya. Ya kan, ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun, kata ulama. Nikmat Allah itu kepada hamba itu banyak benar, tapi wa ajalluha najabatul auladi, tetapi yang paling besar, paling gono nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, punya anak semuanya pintar. Apa kata lagi ya, inilah cagarnya yang mengirimi kita di dalam kubur ya kah. Nah mudah-mudahan ini ya kak, anak kita lama kayak ini kita salurkan dengan tepat nih. Tinggal lagi ya kak berikutnya. Cuman para hadirin, para ibu-ibu, pada bapak-bapak sekalian, ingat akan ada ya kak sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu sangat kita ingat. Ya kak, sangat kita ingat ya kak. Kenapa? Ujar Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu ingatakan, kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu nantinya akan mengikuti agama temannya. Jadi anak kita lang ini tepat sudah, tinggal lagi limbah inya gono kita jaga kakawalannya, sehingga ya kan biarnya kita didik sekarang dengan pendidikan yang baik, tetapi karena setelah dia menjadi remaja atau dewasa, sekalinya salah kawan, salah araham cagar agarnya kita kena. Dan kata guru ulun, seorang guru, apakah itu ustadz atau ustazah, dia akan bisa mempengaruhi anaknya ya kah, itu cuman paling banyak cuman 15% ya kah, cuman 15%. Begitu juga orang tuanya
orang tuanya itu paling banyak bisa mempengaruhi anaknya itu 15%. Berarti 15% ditambah 15%, seandainya gurunya sama orang tuanya berkoalisi cuman mendapatkan suara berapa nih? 30%. Kada bisa mencalonkan lagi, ada kalau mencalonkan nih. Ya, jadi sisanya ini berapa? 70%. Ini penting benar nih. 70% ini siapa? Nah, 70% ini adalah kakawalannya, teman-temannya. Nah, itu makanya ya kah, cucuk aja sebelum tadi Rasulullah sudah mengatakan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu menurut agama kawannya. Ini kena amun kawannya kena gangstar. Nah, iya. Ya kak, kada kau bulik ya tengah malam negaranya nenek. Ya kak, bujuran nih. Nah jadi ya kak, nah itulah dahsyatnya kakawalan, Jadi mengkai apa? Supaya anak kita nih kakawalannya bagus. Nah, yang bagus kayak ini caranya. Kita sebagai orang tuanya ingatakan bareng. Kita sebagai orang tuanya, anak itu ingatakan ya kak, jadikan dia menjadi teman kita. Jadi kalau kita ini menjadi teman anak kita sendiri, kita ini orang tuanya 15%, ditambah lagi kita ini adalah kawannya 70%. Jadi kita sebagai orang tua bisa mempengaruhi anak kita itu 85%. Apalagi kita pulang gurunya menjadi 100%. Tuh jaga benar. Ya kadang-kadang kita nih kayak ini. Waktu halu-halusan ini memang kita kawal terus kemana-mana, kita danii sekolah, tapi kadang sudah ingin remaja. Nah di sini kadang-kadang berpisah. Kita kada tahu lagi siapa kawannya. Amun sudah kawannya salah, ya kah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita sekolahkan dia di tempat sekolahan yang baik, tapi itu cuman 15% kekawalannya ini. Jadi ingatakan benar, anak itu hendaklah kita ulahnya jadi kawan kita. Kemana-mana kita kalau bisa sama-sama dengan anak. Kalau bisa ya kak, kita hendak saruan atau kada saruan jangan anak ulun indah bae saruan, amun nyapian kada saruan. Nah itu bujur tuh. Mungkin ini pak pian saruan kabajar saruan engkai itu kada jadi saruan jar. Kenapa? Katumpang jago ya. Nah ini salah ini salah. Jadi yang bagus tuh ayo kita kawani anak tuh kemana aja ya kan, biar aja kita selaku orang tuanya walaupun kita ini sudah tua mengaranak dah kada apa-apa juga. Abah ini banyu dalam bahaya kita mandian kah? Ayo aja kita mandian tak? Biar abahnya begamis, berjubah-jubah, bersurban. Kada apa-apa juga. Abah kita ke DM nah DM. Kaduta mall, ayo juga kita ke tua malam tak? Kita di kafe, ayo juga. Maka abah lu tas bisi buting nah di kafe nah. Biar aja dari ayah kan. Tapi insya Allah anak itu selamat asal abahnya bagus. Asal abahnya amunnya abahnya ada bagus, ada melihat babinian, ujar abahnya anak-anak tuh ada babinian yang baik rupa jar. Kenapa jar? Kita belanjaan siapa yang dapat ikam kah abah kajar, maka deal sekalinya kalah anak taharat abahnya. Wah rajemai nauzubillah himit jalik bujuran ya. Nah itu tah. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi belum lagi mi'ratnya lah. Belum lagi lah. Padahal sedang aja sudah nek. Sedang aja sudah tadi 3 kali lipat kesambutan sidin tadi sudah lawas nek. Ya kan? Cuman kayak ini aja sedikit. Nah sedikit. Kadang-kadang kita sudah sebulanan ini rancak aja sudah mendengar para penceramah mengisahkan mengenai Isra wal Mi'raj. Jadi sedikit sini tambahan aja, mungkin tambahan ya kak, ulun ingin mengesahkan mengenai Isra wal Mi'raj ini ya kak, kenapa kejadian Isra wal Mi'raj ini terjadi ya kak, kronologinya nih lah. Nah, jadi ada ya kak, ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah ini para hadirin wal hadirat sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadinya di akhir-akhir Nabi berada di Makkatul Mukarramah. Di akhir-akhir nih, di detik-detik karena kan Rasulullah dakwah di Mekah ini selama 10
tahun tambah 3, 13 artinya tah. Anak salah sambat deh. Ya kah? Karena Rasulullah dakwah di Makkah ini selama 13 tahun. Dan ya kah, Rasulullah ini sebelum beliau ini diangkat jadi nabi dan rasul, penduduk Makkah itu semua pada mencintai Rasulullah. Nah, setelah bahkan mereka itu menggelari nabi dengan Al-Amin, masyhur dengan Muhammad Al-Amin. Ya kan? Tetapi setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, maka keadaan orang-orang yang dulunya mencintai nabi berbalik menjadi 180 derajat kan katanya 180 90 Pak. Ya kan 180 derajat dan berubah luar biasa. Mereka itu yang dulunya memuji mencela Nabi, yang dulunya ya kan menolong Nabi menyakiti Nabi, dan Nabi mengalami itu selama berada di Makkah. Ya kan di Makkah. Ya kan sampai Nabi ya kan bukan hanya dicaci maki, Nabi pernah sembahyang ditaruh di kepala Nabi kotoran onta, Nabi dicekik dan segala-galanya. Bahkan ya kan paman beliau Abu Thalib, ya kan setiap kali Abu Thalib ini dirayu oleh orang-orang kafir Quraisy agar mencegah anak keponakan Sirin untuk berhenti daripada menyebarkan agama Islam. Sampai dengan ya kak dengan lama sampai Abu Thalib itu mengucap lawan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku ini kasihan bener lawan ikam, ya kah? Amun ikam teruskan ikam bahaya, dan aku rasa Rasulullah sudah kada sanggup lagi aku menyandang daripada gangguan orang kafir Quraisy ini. Kemudian Nabi ya setelah itu Nabi menangis. Kata Nabi, wallah law wada'u ayaka law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari, demi Allah seandainya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadal amr, agar aku berhenti daripada menyebarkan ini agama Allah, ya kah, ma taraktuh, aku tidak akan meninggalkannya, tetap aku akan jalan walaupun aku berjalan sendirian. Makanya Abu Thalib sampai berkata kepada Nabi Muhammad, ya kah, ujar Abu Thalib, wahai anakku, sekarang apa yang engkau kehendaki laksanakan, aku akan selalu melindungimu. Nah, kemudian ya kah, kemudian ini gangguan kafir Quraisy ini semakin menjadi sampai ya kah Abu Thalib pun meninggal. Nah, maka gangguan ini pun semakin menjadi. Tidak berapa lama kemudian Siti Khadijah meninggal. Setelah Siti Khadijah 3 hari Abu Thalib pulang meninggal. Orang-orang yang menolong Nabi nih dengan hartanya, jiwanya, raganya, semuanya meninggal pulang Siti Khadijah. Ya kah, kawan setia kada gegampangan bini meninggal, kada gampangan Siti Khadijah. Ulun kin merasakan bini meninggal, ya Allah ngalihnya ya kah, ada gampang meninggal pulang. Sampai di tahun itu digelari dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena orang-orang yang menolong Nabi, orang-orang yang melindungi Nabi meninggal. Akhirnya para hadirin, ya kah? Ya kah? Nabi ini kejadian meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya Abu Thalib ini 3 tahun di tahun yang ke-10. Jadi 3 tahun sebelum peristiwa Isra dan ini memuncak dan setelah itu mereka itu semakin kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW ini pindah ke negeri Taif, ya kah, ke negeri Taif. Kada gegampaan Siti Siti Khadijah ini kan garingnya ini setelah kejadian Nabi itu diembargo, maka diembargonya kada gegampangan, ya kah, di gunung, ya kah, kada kawa turun, kada kawa nukar makanan, kada kawa nukar minuman, ya kah, maka diembargonya bukan sehari, 3 tahun diembargo, ya kah, tanpa suplai makanan. Sampai dan Siti Khadijah ini orang kaya raya,
Sampai-sampai sahabat Nabi itu memakan rumput yang dimakan. Ya kah, rumput 3 tahun kita kan bisa gas sehari di daur. Kalau kau bayangkan kita di rumah gas berapa nih? 3 kilo nih Pak. 3 kilo nih habis kosong daur. Ya kah, kada normal lagi orang berkendaraan aja pengen apa? Berkendaraan nah. Ya kah, mencari gas. Ya kah, jadi bungul orang apa ya karena ada bisi gas. Kenapa di kendaraan bertulisan di gang gas habis, sekalinya laju bannernya apa? Menggas ditangati orang. Kenapa jadi laju-laju? Ada tulisannya di depan ya apa? Gas habis ya. Nah, padahal maksudnya ya kah gas 3 kilo sekalinya di apanya? Nah, ini jadi goblok orang jadinya. Ya kan kada gagal. Ini 3 tahun Rasulullah dengan para sahabat, diantaranya Siti Khadijah dikepung, diembargo, masya Allah. Nah limbah itu maka Siti Khadijah garing kada kegampangan. Ya kan karena dimakan daripada luar biasanya perjuangannya Rasulullah dengan para sahabat. Limbah itu maka Rasulullah pun tadi ya kak pergi ke negeri Taif dengan Zaid bin Harithah pendamping Sidin dengan harapan siapa tahu orang-orang Taif ini mau membantu Sidin, mau diajak Sidin berislam karena Taif ini ya kan daerahnya ini daerah dingin, anda pulang di pegunungan, kebanyakan atau ada pengaruhnya buat ya ke penduduknya. Sebagaimana di Mekah itu panas, maka orang pemanasan juga. Ya kak, maka Sidin berangkat ke negeri Taif. Sampai ke negeri Taif, maka Sidin pun mulai berdakwah ke orang-orang yang mulia-mulia. Ditambah lagi Taif ini masih ada tali persaudaraan non Sidin, tali kekeluargaan. Sekalinya di luar dugaan. Ya kak, pembesar Taif semuanya tidak ada yang menerima kedatangan Nabi ini. Malah orang-orang Taif ini ya kan menyuruh anak-anak mereka itu, menyuruh istri-istri mereka itu agar melempari Rasulullah dengan batu. Jadi Nabi di Taif itu dilempari batu, dilempari anak-anak. Kayak apa hinanya Nabi. Aku waktu dilempar karena kan mereka itu disuruh melempar batu sampai dia kan Sidin berdarah Zaid ibnu Harithah kadang-kadang memagut Sidin, mempertahankan Sidin sampai, dan ini bukan hanya sekadar situ, di setiap Taif itu diusirnya Nabi dengan cara dilempar sampai Nabi ini keluar dari Taif, ya kah? Nah, sampai keluar dari Taif, ya Allah, jar Nabi, ya Allah. Mah itu pulang, Zaid bin Harithah ucap lah, lau da'auta alaihim. Wahai Rasulullah, sudah doakan aja mereka itu, bikin hancur jar Nabi, ya kah? Allahumma ghfirli, apa? Inni lam ub'as la'anan. Aku dikirim Allah Taala bukan untuk jadi pelaknat, walakin ya kabu istuda'iyan wa rahmah, tetapi aku diutus untuk selalu mendakwahi mereka itu, untuk menjadi rahmat bagi mereka itu. Setelah itu ya kah, lalu Sidin ya kah beristirahat di luar kota Taif di suatu kebun ya kah, di suatu kebun. Nah limbah itu Sidin ini di kebun itu, sekalinya kebun ampun orang musuh berat Nabi pulang, Syaibah lawan Utbah nggak salah ngarannya. Ya Allah ya Nabi, iya pulang nenek ya kak, keluar dari lubang apa nih, harimau sekalinya masuk ke lubang apa lagi nih, buaya lagi. Ya Allah ujar Nabi, ya Allah, sampai Nabi ya kak berdoa dengan doa Sidin yang sangat terkenal. Kata Nabi, ya Allah, ulun harus mengadu kemana lagi ulun? Ya kah, ulun kada kawa lagi mengadu kepada siapa lagi, tapi pian orang yang bersifat kasih sayang. Ulun mengakui lemahnya ulun, hinanya ulun di hadapan manusia, tapi ulun ya Allah, ulun tidak peduli kemanapun kau serahkan aku tidak peduli asal pian ya kah ridho dengan aku. Setelah itu maka malaikat Jibril datang. Limbah Jibril datang, lawan Jibril membawa malaikat yang lainnya, yaitu malakul jibal, malaikat
gunung sekalinya memberi salam, assalamualaikum wahai Muhammad, waalaikumsalam Nabi Muhammad. Aku jar malaikat gunung, aku diperintah oleh Allah untuk menemui engkau dan aku diperintahkan untuk tunduk buat apa aja yang engkau kehendaki. Jikalau engkau mau wahai Muhammad, ya kan gunung yang di Taifnya aku angkat, aku apa kan jatuhkan ke penduduk Taif. Kenapa aja Nabi? Oh ini nih sifat Nabi nih. Ujian ya kanya kita tak kenapa hanya aja datang sampat berdarah-darah ini sudah ya kan bahapal ada aja Nabi. Lalala ini lam uba'as la'anan, aku dikirim Tuhan bukan jadi pelaknat, bukan aku ini diutus menjadi rahmat ya kah. Jadi ujar malaikat Jibril, sadaqallah fi qaulihi inna yaka raufur fi qaulihi pada perkataannya mensifatkan engkau ya kah, engkau ini memang orangnya pengasih penyayang ya kah. Ya kanya kita tak coba Nabi Nuh berdakwah ya kah kan diterima. Apa langna aja Nabi Nuh, rabbi la tazar ardi minal kafirina dayara, ya Allah sikat itu sebertaan, jangan ditinggalkan sikung-ikung, dalami lagi bajunya biarnya tinggalaman situ. Oh Nabi kadang kayak itu, Nabi kadang itulah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi limbah itu tadi di kebunnya kebun musuh pula, tapi musuh yang berdua ini kenapakah ada hati kasihan lawan Nabi, pada musuh berat nih. Sekalinya menyuruh budaknya yang bernama Addas, tolong julung pang artinya napa wadah ini lawan wadah guru ripan kayak itu nah kayak itu ya kabarnya julung pak dijulung kurma kurma dijulung silahkan ikam makan, ujar Addas lawan Nabi nih ya kah Nabi itu Nabi merasai ya Nabi bismillahirrahmanirrahim tambahin lagi ulangi kah ya, Betul? Mambil tisu pulang. Ya kah? Jadi cuman anehnya kayak ini. Nabi sewaktu memakan tuh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ngaliban ngulum nah. Ya kah? Bismillah. Jar Addas itu kalimat wahai Muhammad, itu kalimat siapa? Itu kalimat ada pernah orang Taif mengatakan kalimat bismillah. Ya Nabi, emangnya ikam orang mana? Ya Nabi. Jadi ujarnya ulun ini ngarun Addas, ulun dari Ninawa. Ulun bukan orang sini. Ulun dari Ninawa. Oh, Ninawa kan Nabi. Ninawa itu tempat seorang laki-laki yang solih ding sanakku ngarannya Yunus ya Nabi. Takajud ini Addas. Ya Addas. Ikam tahu lawan Yunus ibnu Matta? Iya ya Nabi, itu saudaraku. Nah, disitulah mulai Addas ini berislam. Jadi ya Addas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nah, di sini para hadirin. Di sini mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira. Mulai Nabi mendapatkan hasil daripada dakwah Sidin. Padahal yang didakwahi Sidin orang-orang yang mulia, orang-orang yang pejabat-pejabat, tapi tidak ada yang menerima Sidin. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain. Kenapa? Seorang budak yang Islam. Nah, mulai makanya orang ini usaha tidak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya kah? Nah, itu penting toh. Ya kah? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Rasulullah mulai ya kah mendapatkan hasil tapi sesudah hampir lebih 10 tahun. Dan anehnya lagi ajaibnya Nabi di sini mendapat suatu hasil dan Nabi pulang, modelnya tidak ada hasilnya Nabi ke Taif, tapi limbahnya pulang Nabi, orang-orang Madinah datangan ke
ke Mekah. Ini ajaib nih, ajaib. Makanya kita ini yang penting ini ya, kita berusaha, hasilnya serahkan lawan siapa? Ini Allah. Ini aneh banget nih, ya kan? Lang didakwahi orang Taif, tetapi hasilnya orang Madinah lang Islam. Orang Madinah datangan ke Mekah dan pada-padanya berislam di Mekah dan menyuruh, makanya wahai Rasulullah, yang sudah pindah aja ke mana? Ke Madinah. Tuh, ini pentingnya nih. Makanya ya kah, jar ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah, ya kah? Al-musyahadah ba'dal mujahadah. Hasil itu sesudah kita bekerja keras, ya kah? Nah, itu tah. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limbah itu mulai bebanyak. Akhirnya itu Taif, ya kah? Sebertaan tah urangnya jadi Islam. Asalnya menolak aja, ya kan, pokoknya takuliling kayak itu anyar membuahkan hasil. Dari itulah kita jangan kada berjuang sekuat tenaga, tapi janganlah lupa ampihnya wayahapa gitu lah. Ya kan, masya Allah. Nah, itulah para hadirin. Lalu Rasulullah ini setelah itu dibari napa aja kita teh ya, kau ini teh sup napa teh hadiah ya, sup napa teh surprise. Kenapa surprise ya? Surprise lah. Nah, surprise yaitu dengan dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan yaitu dengan perjalanan yang tidak pernah ya kan dilakukan oleh orang-orang dahulu, sekarang dan lagi lah akan hatta malaikat Jibril kada nah, yaitu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai hiburan atas perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa berjuangnya dengan ikhlas, ya kan. Ini kena timbul tua-tuaannya kita anyar ulun semalam jar pian nang malajari jar. Ya kan, timbul di pesawat kena menjulung kue ulang tahun aja nih. Oh, ya kan, gurunya ada di pesawat, sekalinya ada yang memberi pramugari, memberi kue ulang tahun sekalinya. Haram nah, ada guru yang malajari di TPK Den apakah kan itu? Ya, masya Allah. Nah, ya kan, nah lalu menangis saya gurunya nih. Kayak itu tak. Nah, itulah awal mulanya kenapa jadi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ya kah? Nah, itu dan Isra Mi'raj ini ya kah banyak yang dibawa Nabi sekembalinya daripada Isra Mi'raj, yaitu oleh-oleh yang sangat banyak. Makanya para hadirin ya kan, diantaranya makanya kayak ini peristiwa Isra Mi'raj ini diperingati setiap tahun. Selain daripada peristiwa ini memang peristiwa ajaib, peristiwa luar biasa ya kan, ditambah lagi jadi orang memperingati ini karena banyak mengandung pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ini, kehidupan di dunia yang singkat tapi dahsyat ini, ya kan. Nah, itu tah. Makanya banyak diantaranya ujar Nabi, utli'tu lailatal mi'raj, aku diperlihatkan malam Mi'raj itu, ya kan, an-nar akan api neraka. Nah, Nabi dilihatkan api neraka, ada gampang api neraka. Iya Nabi. Ya kak, Nabi, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah, bahwasanya paling ringan azab orang di hari kiamat, la rajulun, yaitu seseorang, la yudau fi akhmusi qadamai, diandak dilebakan kakinya ini jamratan, dua bara api, yagli min huma dimagoh, sekalinya otaknya itu mendidih Nabi. Itu orang yang paling ringan azab di neraka. Ini di sini diandak bara api, sekalinya nih otak kita yang paling jauh, iya kak, mendidih. Apalagi yang di mana? Di leher. Apalagi yang isi dada. Apalagi yang isi perut. Apalagi isi burit. Artinya jadi jus. Jadi jus. Ya kak, Nabi. Nah, dan inya berpendapat wa yara annahu ya kak asyaddun nas azaban, dan dia mengira bahwa dia orang yang paling bersangatan azabnya di hari
kiamat. Padahal itu paling apa nih toh? Paling ringan, itu paling ringan. Nah, jadi ujar Nabi, utli'tu lailatal mi'raj, aku diperlihatkan pada malam mi'raj itu, ya kah? Anu annar, akan api neraka. Sekalinya paraaitu aktsara ahliha, maka aku lihat kebanyakan penduduknya. Nah, penduduk neraka nih. Mudahan kita jangan terbuat sini nah. Sekalinya ujar Nabi, kebanyakan penduduk neraka itu siapa yo? Hah? Ya gerak. Hah? Sekalinya aku lihat kebanyakan penduduk neraka itu ya Nabi adalah kada bebina sudah kadang kayak itu maunya kada para itu aksara alia, aku lihati kebanyakan penduduk neraka itu al fuqara ya Nabi. Kada begini ya kada nih al fuqara. Jadi yang banyak masuk neraka itu al fuqara, yaitu orang fakir, penerima bansos nih. Mbak tek hadisnya kayak itu nih. Maka aku lihati paling banyak penduduk neraka itu al fuqara, yaitu orang fakir, orang susah. Penerima apa teh? Bansos. Napa lagi lain kada bansos napa nih? BLT. Nih, ajin ada nangol penerima BLT sini nih. Hah? Maka aku lihati ya paling banyak penduduk neraka itu al fuqara, yaitu pengguna tabung gas 3 kilo. Ya kah? Tahajud gitu nih. Tahajud nih kata hadis gitu nih. Jadi ujar sahabat yang sebertaan tahajud, sedangkan sahabat Nabi tak banyak lang susah daripada yang Nabi. Menah ajar. Jadi ujar sahabat, minal mal, ya kah? Maksud pian tuh susah daripada napa? Harta kah? Susah lang penerima bansos kah? Penerima pengguna tabung 3 kilo kah? Ya kah? Ujar Nabi, minal ilmi. Nah itu ta. Ya kalang paling banyak penduduk neraka itu orang lang susah daripada ilmu, sehingga bagagawi bahapa lang halal makan, lang haram pun makam juga ibadat salah. Jadi sama kada beribadat, sembahyang aja, tapi sembahyangnya kada sama lawan kada sembahyang. Itulah yang paling banyak penghuni neraka, yaitu orang lang kada berilmu, ya kan? Dari karena itu ayo janganlah tidak kita hidup ini jangan kada menuntut ilmu, mengaji, terutama karanak dan karanak bahari. Ya kak dalam karanak wihini aja bang, karanak bahari mintu jua. Kenapa? Amun orang kada beilmu itulah calon kuat, pemenang masuk neraka ya kada beilmu. Makanya Allah Ta'ala melajari dalam Al-Quran, amun kita hendak bapinta wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah tambahi akan ulun ilmu tuh kada kawa didapat tanpa dipelajari. Ayo semarakakanlah majelis ilmu, sehingga kita tahu apa suruhan Allah untuk kita kerjakan, sehingga kita tahu apa larangan Allah untuk kita tinggalkan. Itulah ngarannya ilmu takwa ngarannya. Siapa yang beruntung? Faqad fazal muttaqun. Ngaran beruntung itu bukan orang sugih, bukan para pejabat, tapi yang beruntung itu orang lang takwa. Apalagi maka takwa, maka sugih, maka pejabat. Alhamdulillah. Nah itulah yang kita harapkan benar. Nah mudah-mudahan anak-anak kita ya kak, turunan kita dijadikan menjadi anak yang suka dengan ilmu. Karena ujar ya kak, jadi misapi malla yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa saja orang yang tidak senang dengan ilmu maka tidak ada kebaikan kepadanya. Apala takun bainaka wa bainahu shadaqatun wala ma'rifah. Amun sudah orang kada berilmu ya kak, jangankan ikam bakawan, kalau perlu kenal aja
jangan, apalagi bakawan lawan orang lang jahil. Ya kalau perlu ya kah kenal aja teh jangan sih. Kenapa? Tidak ada kebaikan sedikit jua pun bakawan lawan orang lang kada berilmu, malah akan menjerumuskan kita. Walaupun niatnya baik ya, tekena terjerumus kita inya kada tahu. Inya kada tahu. Nah, itulah para hadirin wal hadirat daripada yang kita ambil dari peringatan ini, yaitu mudah-mudahan dengan kita memperingati ini, dengan hari ini sudah ditutup modalnya hari bulan Rajab, mudahan kita ditutup oleh Allah Ta'ala dengan cinta, ditutupnya dengan kita cinta dengan ilmu, ya kan, cinta dengan ilmu, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itulah yang penting dari acara kita pada hari ini. Nah, mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.